hanya ingin nimbrung dari segi gaya hidup bahwa Fufu Fafa ini setingkat dengan ungkapan hahaha atau heheha yang populer di media massa, dan ungkapan ini muncul di dalam karakter-karakter game Jepang, terutama di karakter-karakter dalam Naruto, selain yang lain-lain tadi. Dan kebetulan seorang Gibran yang sekarang banyak disorot oleh media sebagai pemilik akun itu diduga kuat memang penggemar dari karakter Jepang, penggemar dari karakter-karakter game Jepang yang itu adalah bagian dari gerakan pop Japan culture, ya, yang memang di dalam proposal mereka punya target 10-15 tahun lalu adalah menginvasi Asia Tenggara melalui kebudayaan modern Jepang yang dia kemas sebagai pop Japan culture, yang kemudian juga diikuti oleh Korea yang kemudian kita kenal dengan K-pop. Dan kita tahu penggemar Korea, penggemar Jepang sekarang ini juga ikut bersuara atau ikut mewarnai di dalam konstelasi perbincangan politik kita. Jadi game, film, budaya, media dan sebagainya itu tidak serta-merta perbicaranya terpisah dari politik, dari suasana politik yang sedang berlangsung. Telah kita alami hidup di masa tirani, penindasan, kesewenang-wenangan, kesombongan dan angkara murka. Para pendusta jadi penguasa negeri. Gerimis menangis diredam bara api, hujan meradang bersimah air mata. Di balik dinding tempat mereka menari, mayat terkubur, tak ada yang mengenali. Kembali ke masa tirani. Fufu Fafa, aduh rame. Kalau di Indonesia pengguna medsos itu suka itu kalau menjawab WA, menanggapi atau merespon itu dengan hehehe atau hahaha hehehe hahaha. Nah, di dalam kebiasaan para penggemar karakter-karakter game Jepang itu fufu. Jadi kalau fufu itu hehe, maka fufu fafa itu ya hehe haha, kira-kira gitulah. Nah, ini bagi penggemar game Jepang itu tahu itu fufu fafa itu dari sana. Nah, kalau kemudian pembicaraan fufu fafa ini dikaitkan dengan Gibran sebagai pemilik akun Fufafa, maka sebenarnya masuk akal juga, karena pada seputar tahun 2010-an itu Jepang memang sedang merajalela mengekspansi Asia Tenggara dengan apa yang disebut pop Japan culture, dan di banyak media Gibran itu disebut-sebut sebagai penggemar karakter-karakter game Jepang gitu kan. Waktu dia pamit dari jabatannya wali kota Solo itu, di banyak media kan terlihat itu bagaimana dia mengemasi barang-barangnya itu ternyata memiliki koleksi karakter dari game-game Jepang itu dengan harganya yang mahal, kira-kira gitulah, dan memang mahal ya. Jadi karakter-karakter itu banyak itu di serial Jepang Naruto itu, misalnya tokoh Hidan. Nah, itu salah satu anggota Akatsuki. Nah, itu dikenal tuh sering tertawa dengan cara mengejek atau merendahkan lawan-lawannya. Nah, terutama ketika dia di atas angin, dia haha hehe haha hehe tertakilan gitu. Nah, itu dalam istilah ungkapan di game Jepang itu namanya fufu, tertawa pelan atau mengejek, kira-kira gitulah. Nah, biasanya ditampilkan oleh karakter-karakter yang licik, yang pengecut gitu ya, tetapi petakilan, tetapi
dia tidak yang menjadi tokoh protagonis di tempat itu. Kalau di Indonesia itu seperti karakter cakil gitu ya, yang suka mengejek, suka sombong, suka nari-nari, memainkan jurus ini itu, begitu digebrak ya bungkem gitu. Itu ya itu di Naruto. Jadi ciri khas dari karakter yang suka fufu atau tawa mengejek itu biasanya seperti itu. Misalnya di dalam Naruto itu diperlihatkan melalui karakter Deidara atau Hidan gitu ya. Itu suka dia berfufu fafa gitu ya. Ada lagi itu tokoh karakter Bedrick itu di dalam Umineko no Koroni atau apa itu ya, karakter yang sering tertawa dengan gaya fufu, menggoda dan mengerjain orang lain. Nah, dia sebagai penyihir yang kuat dan misterius di dalam game itu seperti itu. Ada lagi Monokuma, yaitu dari seri Jangan Rempa atau apa itu ya, itu juga sering tertawa dengan nada mengerikan dan di kalangan Jepang-Jepangan itu fufu istilahnya. Jadi itu adalah pengertian klasik manis yang tawanya provokatif dan mengejek, kira-kira gitulah. Ada lagi karakter game Jepang di Injustice tuh, Harley Quinn itu juga dalam versi Jepangnya banyak itu melakukan fufu gitu ya, mirip fufu gitu. Dia lucu tetapi nadanya mengejek. Di Diva series juga ada itu Hatsune Miku itu suka begitu. Nah kebetulan kan sekarang baru ada Matsuri itu. Jadi pada seputaran tahun 2010 itu Jepang memang sedang melakukan apa yang namanya ekspansi pop culture Jepang. Dia mengemas berbagai hal tuh. Di sana ada game, manga, anime, cosplay, pakaian-pakaian itu. Lalu ada juga kuliner, musik, film dan sebagainya dikemas menjadi satu paket yang disebut pop culture Jepang. Lalu proposal mereka target utamanya adalah menginvasi Asia Tenggara supaya kebudayaan Jepang itu merasuk gitu lah. Sehingga tahun-tahun itu kalau Anda menyelenggarakan Jepang-Jepangan seperti begitu itu mudah dapat sponsor ya. Jadi dulu di SMA, di kampus-kampus itu banyak tuh acara Jepang-Jepangan. Cosplay di sininya lebih terkenal itu ya. Di dalamnya ada film, kuliner dan sebagainya, musik dan sebagainya ya. Dan yang besar-besar tuh berlangsung di Kemayoran, di lapangan terbuka, mana itu Kebayoran itu kemudian di UI itu. Dan suatu ketika diselenggarakan di Singapura sebagai puncaknya dari acara Matsuri atau Anison Jepang itu yang sekarang kayaknya juga sedang berlangsung itu, ketika diselenggarakan di Singapura tuh 50% pengunjungnya tuh hampir berasal dari remaja-remaja Indonesia. Artinya penggemar Jepang di Indonesia itu luar biasa. Itulah yang menjadi pintu masuk ekonomi, termasuk pengaruh-pengaruh politik dan bisnis dari Jepang melalui strategi kebudayaan. Dan di pasaran waktu itu juga bermunculan karakter-karakter dari yang di film, di manga, di itu tadi saya sebutkan. Nah disitulah muncul semacam istilah fufu, fafa, hahaha, satu karakter untuk melecehkan, tertawa-tawa ya gitu. Dan kebetulan Gibran itu penggemar dari game Jepang itu tadi yang saya sebutkan. Di waktu dia pindahan, kemas-kemas setelah pamit dari itu kan banyak di media massa bagaimana karakter-karakter koleksi dari karakter-karakter game Jepang itu dia punya banyak sekali itu. Nah itu kenapa ini saya perbincangkan di sini, karena kan ini ramai sekali fufu fafa ini yang dikaitkan dengan sebuah akun yang kemudian banyak yang menduga dan dilacak oleh sekian banyak netizen yang kemudian terhubung dengan Gibran. Nah, kenapa Gibran? Karena dia wakil presiden terpilih kan gitu. Lalu kenapa rame? Nah, karena di dalam postingan-postingan dari akun itu, Fufafa itu
ternyata kan mencerminkan satu etika atau satu moralitas atau satu pandangan atau satu karakter hidup atau sebuah jiwa yang sesungguhnya bagaimana mengumpat, bagaimana menghina, mengejek, mentertawakan. Nah, kebetulan yang jadi sasaran antara lain di dalam jejak rekam akun-akun itu adalah Prabowo, keluarga Prabowo, selain tentu saja banyak ya, ada artis-artis tuh banyak itu yang juga diledek, ditertawakan dan di sinisin lah di itu. Nah sekarang itu menjadi rame, menjadi berkembang dan larinya juga ke persoalan politik, meskipun agak menghirakan juga. Nah dari pihak Prabowo misalnya nggak ada yang berkomentar, nggak ada yang merasa terhina, nggak ada yang membantah, padahal cukup tajam juga hinaan di dalam akun itu. Apapun bentuk bantahannya, apapun bentuk tanggapannya, apapun reaksinya, sementara dari pihak Gibran sudah banyak yang beri komentar tentu dengan membantah. Gibran sendiri membantah bahwa itu bukan akunnya, ada istana itu. Nah, kenapa istana perlu membantah? Karena Gibran anaknya presiden, kan itu ujungnya. Terus ada lagi Kominfo menteri itu bilang bukan Gibran, tapi juga tidak tahu. Padahal biasanya Kominfo itu paling cepat tuh melacak. Oh ini akun ini kita sudah memblokir sekian akun dan sebagainya. Kita sudah ketahui, bahkan apa itu dulu waktu Biorka segala macam itu dengan cepat itu dilacak, diketahui dan sebagainya. Nah apakah perlu atau memang di dalam konteks misalnya kita bicara yang selama ini dipergunakan kan undang-undang ITE dan sebagainya, itu di dalam konteks ini makian seperti itu, ejekan-ejekan seperti itu dilakukan oleh seorang wakil presiden terpilih yang waktu itu belum memang, tetapi bisa menjadi referensi tentang standar dari sebuah etika. Tapi oke lah, soal politik silakan menggelinding, soal apakah ini bisa kemana-mana sampai pada wacana impeachment atau yang lain-lain, tapi saya hanya ingin nimbrung dari segi gaya hidup bahwa Fufufafa ini setingkat dengan ungkapan hahaha atau heheha yang populer di media massa, dan ungkapan ini muncul di dalam karakter-karakter game Jepang, terutama di karakter-karakter dalam Naruto, selain yang lain-lain tadi. Dan kebetulan seorang Gibran yang sekarang banyak disorot oleh media sebagai pemilik akun itu diduga kuat memang penggemar dari karakter Jepang, penggemar dari karakter-karakter game Jepang yang itu adalah bagian dari gerakan pop Japan culture ya, yang memang di dalam proposal mereka punya target 10-15 tahun lalu adalah menginvasi Asia Tenggara melalui kebudayaan modern Jepang yang dia kemas sebagai pop Japan culture, yang kemudian juga diikuti oleh Korea yang kemudian kita kenal dengan K-pop. Dan kita tahu penggemar Korea, penggemar Jepang sekarang ini juga ikut bersuara atau ikut mewarnai di dalam konstelasi perbincangan politik kita. Jadi game, film, budaya, media dan sebagainya itu nggak serta-merta perbicaranya terpisah dari politik, dari suasana politik yang sedang berlangsung. Satu fakta adalah tentang Fufufafa, kaitannya dengan Gibran, kaitannya dengan dia sebagai politikus, sebagai wakil presiden terpilih, kaitannya dia dengan dinasti Jokowi, kaitannya dia hubungannya dengan Prabowo, kaitannya dia juga dengan selebriti, bintang film, artis-artis terkenal itu yang di dalam akun itu juga terkena semacam tawa-tawa, ejekan, leceh-lecehan.